Baik, sebelumnya kita awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, dalam pertemuan kali ini Pak Guru ingin menyampaikan materi akidah akhlak ya. Materi akidah akhlak berkaitan dengan judul atau tema Asmaul Husna. Perlu saya ingatkan adik-adik, nanti video pembelajaran ini disimak sampai akhir, dan setelah menyimak sampai akhir, kira-kira yang perlu dicatat mohon dicatat, kira-kira yang penting mohon dicatat, dan sekiranya tidak dicatat, kalau adik-adik sudah mengerti juga tidak apa-apa. Dan tentunya nanti setelah video pembelajaran ini saya sampaikan dan saya jelaskan, adik-adik uji kompetensi atau uji kemampuan untuk mengerjakan soal pada slide yang sudah saya sampaikan di sini, dan usahakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ada 10 soal pilihan ganda. Baik adik-adik, langsung saja kita masuk ke materi. Materi kita pada kesempatan ini akan saya sampaikan tentang Asmaul Husna. Mungkin adik-adik sudah pernah mendengar kalimat Asmaul Husna atau kata Asmaul Husna ya. Kata Asmaul Husna di sini mengandung arti nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah atau baik. Ya, itu adalah arti dari Asmaul Husna. Di sini yang akan kita pelajari, nanti kita akan masuk ke Asmaul Husna Al-Azim dan Al-Kabir. Jadi tentunya sudah pernah mendengar ya kata Al-Azim dan Al-Kabir. Di sini nanti akan saya terangkan lebih jelasnya bahwa di sini Al-Azim mempunyai arti yang maha agung. Kemudian Al-Kabir adalah maha besar. Oke, selanjutnya. Di sini dijelaskan bahwa Allah memiliki sifat Al-Azim, yaitu yang maha agung. Di sini bahwa Allah itu yang maha segalanya, yang maha agung. Misalkan apa contoh di sini yang berkaitan dengan Al-Azim? Yaitu Allah itu bersifat Al-Azim dengan menciptakan alat pencernaan pada manusia. Nah, misalkan kita semua tentunya diberi alat pencernaan oleh Sang Pencipta, yaitu untuk mengolah makanan yang kita makan sehari-hari. Makanan yang kita makan dari berbagai macam jenis, baik keras ataupun lunak, dapat diolah oleh pencernaan kita, lalu diubah menjadi darah, mengalir ke seluruh tubuh. Ini adalah bukti bahwa Allah sifat Al-Azim atau Maha Agung. Oke, selanjutnya contoh lain, adik-adik juga bisa mempelajari bahwa Allah itu menciptakan alam semesta ini dengan keagungannya. Dia menciptakan bumi, bahkan langit, sesuatu yang ada di antara keduanya, dan mengatur segala yang ada di dalamnya.
Situ keagungan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dibandingkan dengan makhluk ciptaannya. Sehebat apapun manusia atau makhluk apapun mampu menciptakan dan melakukan isi dunia ini, namun ia tidak akan sampai satu batas kelemahannya. Sedangkan keagungan Allah itu tidak ada batasnya. Untuk itu bahwa sangat kita renungi, sangat kita sadari bahwa kemampuan seseorang itu terbatas. Dan Allah itu kemampuannya tidak ada batasannya. Seperti itu ya. Mungkin bisa dipahami ya adik-adik dalam pembelajaran akidah kali ini. Oke, selanjutnya kita dalam salah satu perbuatan harus selalu meyakini bahwa Allah itu punya sifat Al-Azim. Al-Azim terdapat di dalam amalan sholat kita sehari-hari ya adik-adik. Tentunya di saat kita melakukan sholat setiap hari 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Di saat kita mengucapkan ruku, kita itu membaca kalimat subhana rabbiyal azimi, yang artinya maha suci Tuhanku yang maha agung. Nah, itu adalah bukti kita mengamalkan sifat Allah Al-Azim. Dengan mengucap kalimat ini menunjukkan pengakuan seorang hamba akan keagungan Tuhannya. Seperti itu ya. Oke, mungkin bisa dipahami ya. Lanjut, yang kedua adik-adik. Yang kedua setelah Al-Azim, kita masuk yang kedua Al-Kabir. Al-Kabir di sini mempunyai arti yang maha besar. Jadi kebesaran Allah itu dibuktikan dengan beragam ciptaannya yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluknya. Nah, misalkan apa di sini? Siapa yang bisa menjawab? Nah, jadi adik-adik kita bisa mempelajari contoh-contoh kebesaran Allah itu, misalnya diciptakannya matahari, nah, kemudian diciptakannya bulan, diciptakannya bumi yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk dan umat manusia. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua diciptakannya laut yang luas. Itu juga bukti bahwa Allah memiliki sifat Al-Kabir. Gunung-gunung yang tinggi semakin membuktikan bahwa Allah maha besar. Seperti itu ya adik-adik. Mungkin bisa dipahami. Oke, selanjutnya seorang hamba yang meneladani nama Al-Kabir, dia akan selalu menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah dalam kehidupannya. Ia akan selalu berusaha untuk menghilangkan sikap yang sombong atau takabur. Sehingga apa yang ada di dunia ini tidak bisa disejajarkan sedikit pun dengan apa yang ada di Allah. Dengan melakukan pengamalan sifat Al-Kabir, itu akan menghilangkan sikap sombong atau takabur, akan mencegah atau menghilangkan sikap sombong atau takabur. Selanjutnya, adik-adik, tadi sudah saya sampaikan ya, bagi materi Al-Azim dan Al-Kabir. Nah, sekarang giliran adik-adik
untuk mengerjakan tugas. Nah, nanti ada 10 tugas. Ada 10 poin tugas dari Pak Guru tentang mata pelajaran akidah akhlak. Ada 10 soal pilihan ganda. Silahkan kalian jawab dengan sebaik-baiknya dan dengan teliti, tidak usah terburu-buru. Setelah nanti kalian jawab dari soal nomor 1 sampai nomor 10, lalu nanti adik-adik siapkan kertas. Lalu kertas itu kalian kasih nama dan kelas 3B, lalu pilih saja pilihannya. Misalkan nomor 1, Al-Azim memiliki arti titik-titik. Misalkan di situ Al-Azim itu adalah maha apa? Ataukah maha besar? Ataukah maha agung? Atau maha mengetahui? Atau maha perkasa? Tentunya yang paling tepat adalah maha agung. Seperti itu ya. Nah, jadi adik-adik bisa cukup menuliskan option pilihannya saja. Misalkan nomor 1, B seperti itu, dan seterusnya sampai nomor ke 10. Ini yang nomor 4, 5, dan 6. Silahkan dijawab dengan secermat-cermatnya, dengan teliti. Silahkan dipilih option jawabannya, lalu ditulis di buku tulis akidah akhlak jawabannya saja. Kemudian kalian kirimkan jawaban tersebut di grup kelas 3B. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini dalam pelajaran akidah akhlak. Mudah-mudahan kalian dapat mengerjakan dan mendapatkan nilai yang baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan adik-adik. Silahkan belajar dengan rajin, tertib, dan tentunya lebih semangat dalam belajar untuk meraih cita-cita kalian. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.